wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya, dalam keadaan sehat. Oke, sebelum mulai Pak Ade akan memberikan materi pada pertemuan kali ini ya, di ekstrakurikuler komputer. Pastikan kalian duduknya nyaman, semuanya udah nyaman duduknya. Oke, kalau sudah nyaman duduknya, kita akan melanjutkan materi kemarin ya di Microsoft Word. Kita akan buat tabel ya, seperti ini contohnya ya. Bagaimana caranya untuk membuat tabel seperti ini? Pak Ade akan ajarkan dari awal ya. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Word ya. Pak Ade yakin semuanya sudah pada bisa untuk membuka Microsoft Word. Yang pertama, karena tadi bentuk kertasnya adalah landscape, tentu kita akan rubah dulu ya bentuk kertasnya menjadi landscape. Bagaimana caranya? Pasti kalian masih ingat dengan materi yang kemarin, yaitu untuk merubah menjadi landscape kita pergi ke layout ya. Pergi ke layout, kita pilih orientasinya menjadi landscape. Nah, ini adalah bentuk kertas landscape. Nah, di landscape ini ada beberapa komputer yang pengaturannya otomatis menjadi dua baris ya, seperti punya Pak Ade ini. Ya, kita bisa lihat di sini nih, atau bisa dilihat di kolom ini ya. Yang harusnya itu hanya satu lembar. Kalau di sini punya Pak Ade dua lembar. Kita kolomnya bisa rubah menjadi satu lembar atau one. Oke. Lanjut lagi. Karena kita akan membuat tabel, tentu tabel itu harus ada judul ya. Kita buat dulu judulnya. Kita pergi ke home, bentuk tulisannya kita rubah ya menjadi Times New Roman, ukurannya 12, untuk judul 14 ya. Masih ingat ya, untuk judul 14. Kita pakai rata tengah yang ini ya. Kita pakai rata tengah, kita tuliskan judulnya ya. Oke. Judulnya adalah daftar hadir peserta didik ekstrakurikuler komputer semester genap tahun 2025. Ini adalah judul. Oke, kita bisa atur karena di sini spasi atau jaraknya itu terlalu lebar, kita bisa atur di sini ya, di garis paling kiri nih. Kita bisa atur, kita bisa tarik garis ini ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini terlihat ya speknya atau batasnya lebih berkurang ya, dan bisa disesuaikan. Oke, lanjut lagi, karena kita akan membuat tabel. Setelah kita buat judul seperti ini ya, cara membuat tabel bagaimana? Kita pergi ke insert di sini ya, insert. Nah, insert itu ada tabel ya. Nah, karena tadi Pak Ade sudah membuat contohnya di sini tabelnya itu kebutuhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Berarti kita butuh tabelnya 10 ke samping dan ke bawah, itu totalnya ada 34. Bagaimana caranya membuat tabel 10 ke samping dan ke bawah 34 atau 36 ya. Jadi ini dihitung ya. 37 totalnya, berarti 37 ke bawah ke samping 10. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Klik insert, klik tabel, lalu insert tabel. Yang ini berarti totalnya 10 yang atas ya. Untuk number kolom ke samping itu 10 dan ke bawah totalnya 37 baris. Kita klik OK. Nah, sudah jadi ya, ini totalnya adalah 37 baris ke bawah dan ke samping 10 kolom. Kita lihat lagi contoh di sini ya. Di sini kita bisa atur ya, seperti contoh di sini. Untuk kolom nomor itu lebih pendek, kolom nama itu lebih panjang ya. Dan di sini juga jenis kelamin kita butuh 2 kolom dijadikan 1. Untuk alamat juga kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 kolom dijadikan 1. Lalu bagaimana caranya? Kita kembali lagi. Di sini kita bisa atur letak kolom ini atau kotak ini, kita bisa atur ya.
caranya yaitu kita bisa tarik ya, di garis ini kita tarik ke samping. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ditarik, kita bisa tuliskan judulnya nomor, pastikan kapital ya. Lalu di sini nama, setelah nama kita tulis jenis kelamin, jenis kelamin. Jenis kelamin itu membutuhkan 2 kolom di bawahnya. Kita tugasnya adalah menyatukan 2 kolom ini menjadi satu. Caranya bagaimana? Nih, kita blok ya menggunakan tombol kiri di mouse, blok, lepaskan. Ingat ya, ngebloknya itu seperti ini untuk memblok kolom. Lepaskan, setelah dilepaskan kita klik kanan. Ingat, klik kanan, pilihnya marge cell. Nah, jadi otomatis kolom ini akan berubah menjadi satu. Lalu untuk nomor juga, ini karena 2 kolom ke bawah harus dijadikan satu, kita klik juga ke bawah. Kita klik blok seperti ini, klik kanan, pilih marge cell. Ya, marge cell itu tugasnya untuk menyatukan kolom menjadi satu. Sama di sampingnya juga sama. Waalaikumsalam. Di sampingnya juga sama ya. Jadi 2 kolom ini harus dijadikan satu. Kita klik kanan, pilih merge cell. Begitupun yang sampingnya di kelas, kita juga sama, blok, klik kanan, merge cell. Oke, untuk jenis kelamin hanya ada 2 ya. Jenis kelamin pilihannya ada L dan P. L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Oke. Lanjut lagi ke samping. Ini untuk alamat ya. Kita boleh blok ya, blok 5 kolom ini menjadi satu. Setelah itu kita klik kanan, pilih merge cell. Kita tuliskan di sini alamat. Di sini untuk kolom desa, ini untuk RT, ini untuk RW, dan ini untuk kecamatan, ini kabupaten. Oke, lanjut lagi ya. Di sini untuk kolom ini kita bisa atur ya, sesuaikan karena ini kan bentuk kolomnya kecil, harusnya kan lebih luas lagi. Bagaimana caranya? Kita bisa tarik yang ini nih. Kalau kalian perhatikan di atas ini itu ada, bisa kita tarik ya ke samping, kita tarik. Nah, lalu untuk nama, karena nama itu lebih panjang atau lebih luas ukurannya, kita bisa tarik yang ini ya. Kita bisa tarik ke samping, disesuaikan dengan kebutuhannya. Sama dengan kolom ya, untuk kolom juga sama, kita bisa tarik lagi ke samping, sesuaikan dengan kebutuhan. Sama dengan ini. Lalu untuk ini, jangan ini yang ditarik ya, jangan yang atas yang ditarik, itu adalah garisnya seperti ini nih. Dari garis ini kita bisa tarik ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, contohnya untuk RT RW kita bisa perkecil ya, karena nanti hanya untuk angka di sini. Lalu untuk desa itu lebih luas ya, karena ada beberapa nama desa yang lebih luas. Oke. Sudah sampai di sini, mudah-mudahan paham ya cara-caranya. Lalu bagaimana, kita lihat lagi di contoh. Di sini lihat lebih satu ya, lebih presisi ya. Caranya bagaimana untuk biar lebih presisi seperti ini? Kembali lagi, kita bisa klik ini yang tanda bintang di pinggir kiri, kita klik. Nah, tinggal kita pilih, balik lagi ke home, pilih rata tengah yang ini. Setelah rata tengah yang ini sudah, kita pergi ke oke, lanjut ya. Ini yang video yang kedua karena dibatasi memang waktunya 10 menit. Lanjut, cara mempresisikan atau biar ini di tengah ya. Ini memang sudah di tengah, tapi kan ini kayak kurang enak dipandang juga ya. Bagaimana caranya? Kalau yang dicontoh ini kan lihat, ini sudah di tengah posisinya ya. Bagaimana caranya? Kita klik yang tanda bintang ini, yang tanda plus ini ya, kita klik, itu untuk memblok tabel. Lanjut lagi ke
tabel layout, pilih yang ini nih ya. Setelah tabel layout pilih yang ini. Nah, itu akan ada perubahan ya, ini berada di tengah ya. Oke, setelah lanjut seperti ini, ingat di contoh ini kan tombol kolom nomor nama sampai ke alamat itu warnanya abu-abu. Nah, kita bisa klik, kita blok sampai ke sini. Setelah itu, setelah diblok seperti ini, pergi ke home, pilih di sini ya, bukan yang di sini ya, tapi di sini nih ya. Di home itu bisa kita rubah warna kolom ya sesuai dengan keinginan. Oke, setelah itu kita isi nama-namanya ya. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nama-namanya itu ada totalnya 34. Nanti tugasnya seperti itu, dan Pak Ade buat video ini biar kalian bisa mengulang-ulang dan nanti bisa dipelajari di rumah masing-masing ya. Itu aja, nanti kita praktekkan waktu ekstra komputer. Kurang lebihnya Pak Ade minta maaf, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada saat ekstra komputer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.